Oke, kita langsung ke pembahasan teman-teman. Gaskeun. Oke teman-teman, baik, welcome to channel Tafaka Records. Jadi konten kali ini bakalan ngebahas chain mixing yang saya pakai untuk gitar, bass, vokal, dan instrumen lainnya. Jadi karena bukan banyak sih, karena ada beberapa dari teman-teman yang request untuk saya bongkar mixingan coveran yang saya cover ya. Sebelumnya mohon maaf nih kalau misalkan suara saya agak mendem, soalnya saya lagi flu nih. Tuh rada ungsrek ya. Kita pakai earphone gamingnya dulu. Sebelumnya kita putar dulu ya. Hasilnya seperti ini nih. Kita bypass gitarnya. Oke, segitu dulu. Kita mulai dari gitar dulu ya. Untuk gitar, si gitar ini tuh saya reamping pakai ampli simulatornya dari Niral DSP ya, yang Gojira. Ini plugin berbayar teman-teman. Cuma ini berbayar, kalau beli saya belum mampu. Jadinya saya download aja di portdownload.net kalau nggak salah ya. Di situ juga banyak PST sama plugin yang saya butuhin. Jadi kenapa tidak gitu. Kalau misalkan kita belum jadi profesional audio engineer atau profesional producer, boleh aja sih untuk belajar download yang gratisan dulu ya. Tapi disarankan mah lebih bagus beli yang original langsung sih. Gitu. Jadi untuk si gitar ini tuh pakai Gojira ya, dari Niral DSP. Jadi tag gitarnya harus 2 kali ya, kiri kanan. Mungkin teman-teman udah pada paham lah untuk panning gitar kiri kanan ya. Ini nggak usah dibahas. Jadi kita fokus ngebahas chain mixingnya aja ya. Untuk dari gitar, ini saya pakai kompresor dulu dari Webs CL76 ya. Ini produk Webs. Mungkin teman-teman chain mixingnya ada yang beda sama saya, soalnya kalau saya biasanya misalkan gimana kasusnya dulu sih, mau mixing vokal, bass, drum itu kasusnya gimana dulu. Kalau misalkan si gitarnya dinamikanya nggak bener, misalkan powernya naik turun, kita hajar kompresor dulu sih. Kalau saya ini ya, menurut saya. Makanya ini saya main gitarnya naik turun, dinamikanya nggak bener. Bukan gak bener sih, jadi ya powernya beda-beda gitu. Makanya saya hajar kompresor dulu. Coba denger dulu ya. Jangan di sini nih. Itu pakai kompresor. Ini kalau kompresornya di bypass nih kayak gini nih suaranya. Ini dinyalain. Jadi bisa dibedain kan kalau misalkan tanpa kompresor terus sama pakai kompresor, emang beda sih. Kalau si kompresor di bypass ini suara gitar liar banget teman-teman. Coba denger lagi ya, lebih detail nih. Ini pakai kompresornya. Tuh kan. Jadi jinak, gitarnya jadi jinak ya. Oke, itu kompresor. Oh iya, ini kalau misalkan teman-teman mau di screenshot boleh nih, di capture settingan preamp inputnya sama outputnya. Kalau output gak di gimana-gimanain sih, settingan default. Mungkin saya mainin di inputnya aja sih, sama di release sama attack-nya ya. Boleh nih, kalau mau dicomot boleh. Oke, itu untuk kompresor. Selanjutnya EQ. Saya pakai Pepfilter Pro. Tapi ini gratisan juga nih, nggak download. Hasil bertani teman-teman. Mohon maaf ya, ungsrek ya kalau kata Sunda mah. Untuk EQ sendiri saya low cut di frekuensi 145 nih. Ini kalau saya matiin, kalau saya bypass ya.
Jadi si subnya sama low-nya itu ngegulung ya kalau nggak di cut, makanya saya cut nih. Tadi kan sebelum di cut, ini sebelum di cut nih. Ini setelah di cut. Jadi si gitar tuh frekuensinya nggak ngegulung, jadi ada space lah gitu. Untuk high-nya saya high pass di frekuensi 10.000. Kita bulutin aja lah 10.000 biar gampang ya. Kalau mau ngikutin boleh. Selanjutnya yang ketiga saya insert JST BG Guitars. Ini produknya Joy Sturgeon ya. Ini fungsinya kalau setahu saya ya, ini fungsinya saturation untuk ngelebarin si karakter gitar biar lebih lebar lagi gitu. Ini ada kompresornya juga. Kita dengerin ya. Saya bypass nih. Gitu. Jadi si gitar lebih lebar gitu. Menurut saya ya. Jangan terpaku ke mixingan saya. Teman-teman harus mengeksplorasi sendiri. Banyakin referensi untuk chain mixing yang lebih hasilnya lebih keren lah dari saya. Kalau saya mah belum ada apa-apanya. Kita play semuanya ya. Kita bypass semuanya nih. Kan gitar liar banget. Nah kalau ini udah jenak nih. Itu untuk gitar. Bentar ya, saya yang kontrol dulu ini apakah noise. Aman ternyata teman-teman. Selanjutnya kita bahas bass ya. Untuk bass ini saya pakai MIDI kebetulan. Bassnya dibikin 2 layer ya teman-teman. Kalau aturan sih biasanya setahu saya, kalau audio engineer yang udah pro lah gitu, biasanya mereka selalu bikin 3 layer untuk bass. Karena si bass itu menurut saya adalah body dalam sebuah band ya. Jadi kalau misalkan bassnya nggak ada bodinya, ya si musik nggak bakalan ngisi gitu. Begitu kalau menurut saya itu sih. Nah kebetulan karena komputer saya kentang berat nih, jadi cuma dibikin 2 layer doang. Kalau komputernya mampu mah bisa lah bikin 3 layer untuk bass high, bass mid low sama bass low ya. Kalau ini saya bikin bass high sama bass low aja. Untuk bass low nya suaranya kayak gini nih. Jadi buat subnya doang sih. Nah ini tuh di high pass sampai frekuensi 100. Pakai EQ pop filter ya. Ini sebelum di routing ke grup bass. Itu untuk bass low, ini untuk bass high-nya nih. Saya insert pop filter EQ di cut low-nya sampai frekuensi 900-an. Terus ditambahin lagi distortion bawaan Cubase ya. Kalau mau ngikutin boleh, ini mangga di screenshotnya. Gitu teman-teman, itu untuk bass ya. Nah baru kalau misalkan udah di EQ nih per tracknya si bass high sama bass low, baru routing ke grup bass boost. Kalau di Cubase mah grup sih. Iya. Nah untuk yang pertama, karena ini dinamikanya udah stabil karena MIDI ya, langsung saya hajar EQ nih di sini nih. EQ di cut di frekuensi 53 ya. Kita buletin jadi 54 nih. Nah untuk frekuensi 95 saya pakai dynamic kompresor dari EQ pop filter ya. Tinggal klik kanan, terus pilih
dynamic kompresor ya yang ini. Berhubung saya udah, kita nyalain aja lah. Enable dynamic. Nah ini dikompres sampai minus 158 tadi. Ya gitulah pokoknya. Kalau mau ikutin boleh. Ini 829 di cut sampai minus 4,9. Ini high-nya 4,59 juga. Selanjutnya ke kompresor pakai CLA76 juga dari Waves biar lebih jinak. Oke. Selanjutnya pakai Kramer tab buat nambah saturation si bassnya juga. Selanjutnya JST BG Bass. Nih. Ini plugin berbayar juga teman-teman. Kalian bolehlah carilah ya sendiri. Soalnya kalau nge-share plugin sih itu bakalan kena take down sih YouTube kalau setahu saya mah gitu. Waktu itu soalnya pernah ke take down ya. Cari aja sendiri di pordownload.net ya teman-teman. Itu untuk bass. Kita play dulu. Gitu teman-teman. Kita play dari awal ya. Di sini nih. Maaf, tak harus ku berlari. Oh iya, vokal, tinggal vokal ya. Untuk vokal sendiri ini satu layer doang teman-teman. Satu layer. Terus ini chain mixingnya nih. Kalau si vokal agak banyak sih. Maaf, tak harus ku berlari. Nih saya matiin ya. Harus ku berlari. Yang pertama EQ pep filter. Menjauh dan Oh iya, di cut frekuensi low cut sampai 80-an. Soalnya karakter vokalnya ini kurang ini ya apa? Kurang dapat karakter low-nya. Jadi nggak begitu pedas sih di cutnya. Jadi gimana kasus juga kalau misalkan kasus vokalnya, misalnya suara saya nih, kan suara saya low-nya kayak gitu. Nah itu harus bener-bener di cut si low-nya. Kalau misalkan suaranya cempreng atau middle, nge-mid atau high, jangan pedas-pedas nih nge-cut si low-nya. Ya paling sekitar 60 sampai 80 kHz lah. 60 sampai 80 Hz ya. Gitu teman-teman, balik lagi ke kasusnya ya. Terus diajar kompresor nih. Kalau kompresor si vokal saya pakai presetnya nih. Cuman tetap diatur-atur lagi lah. Saya pakai preset vokal yang in your face vokal ya. Yang ini paling ngatur-ngatur lagi output sama inputnya sih. Gitu. Selanjutnya di EQ lagi. Kan untuk yang kenapa pakai 2 EQ? Soalnya yang pertama untuk ngekat si low-nya aja. Jadi supaya ngilangin karakter subnya ya. Yang kedua di-cut lagi si low-nya biar lebih flat gitu kan. Yang keempat masukin EQ dari ini biar ada analognya gitu. Biar kesannya tuh suaranya yang hasilan mixingnya tuh kesannya analog gitu. Setahu saya gitu sih. Ini Puigtech EQ P1A ini tuh analog ya, analog EQ ya. Yang selanjutnya hajar kompresor lagi. Kompresor lagi. Ini matiin. Menjauh dan coba biar lebih jinak lagi mulai akhiri. Terus hajar di eser ya, buat ngilangin karakter S, pengucapan S. Nah dengerin nih, harus yang S-nya tuh hilang tuh. Bentar.
finishingnya sekitar 5.600an lah. menjauh dan Nah yang terakhir dikasih limiter. Limiter ini bawaan dari vape filter ya. ku Pakai berlari preset bawaan vape filter ini. menjauh dan coba. Untuk vokal segitu. Kalau untuk drum mungkin ntar lah di pembahasan berikutnya, soalnya si drum kan beda-beda instrumennya, ada kick, ada snare, ada tom, ada floor, ada overhead sama room. Nah kebetulan PC saya berat untuk ngebahas si drum. Mungkin saya bikin part-partnya ya, mulai dari vokal, gitar, bass, sama drum. Kayaknya si drum di pembahasan berikutnya ya teman-teman. Oke, pantengin aja channel Tafaka Records. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga kalau misalkan ada pembahasan yang kurang mengerti. Mungkin saya juga masih belajar. Jadi mohon dihapunten lah mun Sunda nama. Dihapunten, mohon maaf kalau pembahasannya kurang jelas. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, boleh teman-teman tinggal ulangi lagi videonya, dicari nih part mana yang emang teman-temannya lagi butuhin. Misalkan, wah ini buat gitar nih, mundurin aja gitu. Gitulah ya. Kita denger dulu nih.